gue punya satu cerita tentang Rogo Sukmo. Kita sebut aja ada satu cowok namanya Gito ya. Oke. Dia masih muda, sekitar 20-an lah umurnya. Dan dia pelajarin yang namanya Rogo Sukmo ini. Dan dia tuh belajar sama satu orang gurunya yang namanya Ki Banda. Si Gito ini emang udah pelajarin banyak ilmu hitam dan ilmu-ilmu tentang makhluk halus lah. Dan dia kayaknya udah sampai pada level dia mau coba nih Rogo Sukmo. Makanya dia belajar lah sama si gurunya ini. Setelah diokein sama gurunya ini, sama si Ki Banda, Gito itu harus nyelesain yang namanya ada ritual, dia harus mandi. Gito tuh diminta sama si Ki Banda ini buat mandi air kembang di rumahnya dia. Setelah si Gito duduk di tempatnya dia itu dan dia mandi pakai air kembang ini, Ki Banda bakal pulang ke rumahnya. Dan Ki Banda tuh minta buat Gito tuh nyamperin dia ke rumah, tapi pakai Rogo Sukmo. Dan bener aja, di malam itu Gito tuh ngerasa badannya kayak terbang Nat. Dia ngerasa dia bisa ngelihat badannya sendiri. Dia ngelihat badannya tuh duduk di atas tanah di rumahnya dia. Dan setelah itu langsung lah dia nyamperin Ki Banda ke rumahnya. Kita sampai ke rumahnya dan udah ketemu. Nah tapi intinya si Ki Banda ini bilang, ini kamu saya tes bisa kemana aja. Dan yang penting kamu harus balik ke badan kamu sebelum subuh. Karena kalau udah lewat dari subuh dia gak bisa balik ke badannya dia. Sampai akhirnya Ki Banda itu ngajak Gito ke suatu tempat kayak kebun-kebun gitu dan banyak pepohonan. Terus Ki Banda bilang, coba kamu pergi ke sana. Sambil gurunya tuh nunjuk ke satu arah yang jalannya tuh ya lebih jauh lah dari gurunya ini. Dan di situ ya pepohonannya makin banyak. Gito masuk ke pepohonan itu dan itu kayak sekitar udah jam 3 atau setengah 4 subuh. Gito udah nggak ngeliat lagi nih gurunya ada di mana. Cuman pas Gito mau balik ke badannya dia, Gito coba ambil jalan A gitu ya buat ke rumahnya dia. Entah kenapa dia tuh selalu balik ke titik awal. Dia kayak disasarin gitu loh Nat, Dan udah mulai panik tuh gara-gara udah mau subuh kan. Ditambah saat Gito ngelakuin Rogo Sukmo ini, dia tuh kayak masuk ke dalam dimensi yang beda sama dimensi manusia gitu loh Nat, Jadi dia tuh bisa banget ngelihat makhluk atau hal-hal yang manusia tuh nggak bisa lihat. Segala makhluk banyak banget itu ada di situ, ada di pohon-pohon di hutan-hutan itu ataupun di perjalanan dia pas dia sama Ki Banda juga. Dan permasalahannya kalau Gito ini nggak balik ke badannya sebelum subuh, raganya tuh bakal dikuasain sama jin setempat dia. Sampai di tengah perjalanan dia mau balik ke badannya, itu kayak udah jam 4-an. Dan pas Gito udah deket banget nih sama badannya, di belakangnya Gito tuh udah banyak banget jin dan setan yang ngikutin dia. Karena ya jin dan setan ini tahu kalau misalkan mereka tuh mau ngambil badan orang yang rohnya lagi keluar. Dan sampai akhirnya di situ Gito gagal. Nah, terus dia terlambat buat masuk ke badannya Nat. Dan setelah rohnya nggak bisa balik ke badannya, Gito ya dengan rohnya dia yang sambil berterbangan itu, dia tuh ngerasa di hari itu tuh gelap terus, bener-bener malam, gak ada pagi. Kalaupun kayak ada cahaya tuh bener-bener mendung banget. Dan dia tuh kemana-mana kayak hampa, bener-bener semua gelap. Ada sekumpulan anak-anak SMA gitu, 3 cewek 1 cowok. Karena emang lagi liburan dan lagi ada promo, salah satu dari mereka tuh ngidein buat ke Dufan Nat. Mereka berempat kita sebut aja namanya Nasya, Dita, Yani, dan Dion. Nyampe Dufan sekitar jam 12-an siang. Di situ si Dita tuh ngidein buat naik Istana Boneka dulu Nat. Mereka naik tuh ke kapal kecilnya, jalan kan masuk ke dalam terowongan Istana Boneka gitu. Pas lagi perahunya jalan dan masuk ke terowongannya, si Nasya nih tiba-tiba nyeletuk iseng gitu. Kalau di sini malam-malam bonekanya gerak sendiri tahu. Anak-anak tuh cuma pada ketawa-tawa doang karena posisinya juga mereka lagi bercanda-canda seru kan. Pokoknya tuh mereka komen-komenin lah boneka-boneka di sana. Nah tiba-tiba pas Yani nunjuk bonekanya sambil ngomong, ih kocak banget boneka di sana mukanya aneh gitu. Nah di situ Nasya langsung lihat tuh boneka ditunjuk sama Yani. Tapi di situ Nasya ngelihat ada kayak sosok cewek di belakang boneka yang Yani tunjuk. Tapi cewek ini madep belakang. Jadi cuma kelihatan rambutnya doang gitu. Tapi pas lagi fokus banget ngeliat si bonekanya, tiba-tiba badannya si Nasya dipukul sama Dion. Kayak, boy bengong aja gitu. Pas Nasya nengok ke belakang ke arah boneka itu, ternyata sosok cewek yang Nasya lihat hilang gitu aja. Udah nggak ada di sana. Singkat cerita, mereka udah makan, udah sebat, naik beberapa wahana lainnya. Dan di situ ternyata waktu udah nunjukin sekitar pukul jam 5 sore. Dan anak-anak ngedein dan ngeyain buat naik arung jeram. Kecuali si Dita. Dan dia juga bilang kalau misalnya dia takut naik arung jeram. Karena katanya pernah ada anak kecil cewek pas naik arung jeram tuh meninggal. Jatuh gitu. Iya. Kenapanya? Karena perahunya tuh kebalik, habis itu meninggal Nat. Dan mayatnya pun katanya nggak ditemuin. Nah si Nasya nih posisinya kayaknya rada sebel nih sama Dita. Nasya tuh langsung buru-buru naik kapalnya sambil ngomong, elah lebay banget lo, yang mati juga udah gak tahu kemana. Kalaupun ada juga dia lagi happy tau naik sama kita. Sembarangan. Bisa gitu. Iya. Nah akhirnya
Mereka berempat tuh naik turun jeram. Seru banget lah, mereka tuh naik satu ban cuma berempat. Lagi-lagi Nasya tuh ngeliat Bi, nah di depan mereka, di samping-samping sungai Arung jeramnya itu, kayak ada anak cewek berdiri tegak ngeliatin Nasya. Tapi di situ Nasya ngeliat jelas banget karena si anak cewek ini nggak madep belakang. Anak ini ngeliatin Nasya dengan tatapan yang tajam banget, mukanya berdarah-darah. Tangan anak cewek ini cuma satu, karena yang satu lagi putus. Nasya kaget dan merinding banget lah di situ kan. Nah tiba-tiba pas dia nengok ke belakang ke arah cewek itu, Nasya ngeliat cewek itu langsung terbang ke arah Nasya, dan cewek itu tuh langsung nempelin tangannya ke mata Nasya. Nah ternyata nggak sampai situ aja Bi. Nah dia tuh ngerasa kalau misalnya kakinya tuh dicengkrem kenceng banget, kayak dipegang orang kenceng banget sampai kuku tangan yang megang kaki Nasya tuh nusuk-nusuk kulitnya gitu loh. Ya. Kebesokannya gue sama Sila mau mandi. Nah adek gue udah beres mandi, gue masuklah langsung kamar mandi buat mandi kan. Nah pas gue lagi mandi, gue denger Bi, nah telepon kamar gue tuh bunyi. Gue buru-buru tuh, gue beresin mandi gue buat ngangkat teleponnya. Nah pas gue keluar kamar mandi, ternyata nggak ada adek gue. Gue angkat lah kan teleponnya. Halo. Nah si mbak resepsionis ini ngomong, iya mas, saya mau ngasih tahu. Jadi tadi kita udah ngecek, pesanan mbaknya nggak ada, susu bayinya nggak ada mas, gimana ya? Oh iya mbak, mungkin adik saya kali yang mesen. Coba saya cross check dulu ya. Makasih mbak, gitu. Ya udahlah, gue tutup teleponnya, gue langsung ngechat Sila. Gue tanya, tadi Sila emang pesan susu bayi? Sila jawabnya, hah enggak, gitu. Nah di malam itu, yang kalau kemarin gue tidurnya sama Sila, tapi di malam ini gue tidur sendiri Bi. Nah sejujurnya tuh gue juga takut gitu loh akan kejadian semalam. Pas gue lagi tidur, gue kebangun karena gue bisa denger dengan jelas banget di belakang gue itu ada suara bayi nangis. Nah jujur gue takut banget Bi. Nah ditambah lagi gue ngerasa di belakang gue ini, di kasur gue ada orang lain selain gue gitu loh. Gue mencoba memberanikan diri buat nengok dan ngeliat siapa yang ada di belakang gue. Gue pelan-pelan nengok ke belakang gue, dan akhirnya gue tahu siapa yang ada di belakang gue. Siapa? Ternyata di belakang gue ada kuntilanak lagi duduk di ujung kasur. Anjing. Dan kuntilanak itu ngegendong bayi. Terjadi di sekitar pertengahan tahun 2021 lalu. Jadi tahun lalu banget. Oh baru nih berarti? Baru. Gue sekeluarga berangkat ke Surabaya. Gue nyampe di Surabaya itu sekitar jam 5-an. Akhirnya gue stay di hotel yang emang gak bisa gue sebut namanya ini. Nah pas nyampe di hotel itu, pertama kali gue masuk ke lobbynya Bi. Nah yang pertama kali gue rasain itu adalah kayak hawanya nih hotel serem banget gitu. Dari interiornya, dekorasinya, dan terus yang bikin gue ngerasa kalau misalnya ini hotel hawanya gak enak banget, di lobby yang segede itu gue cuma ngeliat ada satu resepsionis doang Bi. Nah pada akhirnya abis gue check in, gue masuk kamarnya. Pas gue sama adek gue nyoba tidur, jujur tuh gue tidurnya pules banget Bi. Nah karena capek juga kan, adek gue ngebangunin gue karena katanya dia dengar ada orang yang ngetok-ngetok pintu kamar gue. Pas gue buka pintunya, ternyata Bi, Nat, yang gue lihat itu kosong. Gak ada siapa-siapa? Nggak ada orang sama sekali. Oke. Jujur gue takut Bi, Nat, mendengar ketokan itu. Saya pada akhirnya gue mencoba nelpon nyokap gue. Nyokap gue ngangkat, gue langsung cerita lah, mah tadi dia denger mah sama Sila ada orang ngetok-ngetok pintu segala macem lah. Pas dibuka ternyata nggak ada orang. Nah ini sekarang ngetok-ngetok lagi nih gitu. Nah nyokap gue bilang, hah beneran dek gitu? Beneran. Pada akhirnya gue minta nyokap gue buat ngecek siapa sebenarnya ngetok pintu kamar gue. Teleponnya dimatiin sama nyokap gue tungguin tuh nyokap gue buat masuk kamar gue buat ngasih tau siapa yang ngetok di luar kan. Hampir sekitar 2 menitan gue tuh nunggu nyokap gue kok nggak nyamper gue gitu loh Bi. Nah gue pengen nelpon tuh nyokap gue. Pas gue mau nelpon nyokap gue, tiba-tiba nyokap gue nelpon gue duluan. Nah gue angkat lah, gue tanya, mah kok nggak kamar Ade sih mah gitu. Nyokap gue bilang, dek maaf banget, mama nggak jadi ke kamar Ade ya, mama takut gitu. Gue tanya lah, nah kenapa mah, takut kenapa emang gitu. Nah di situ nyokap gue cerita, ternyata pas nyokap gue keluar kamar, baru banget nyokap gue tuh nengok ke arah kamar gue. Di ujung koridor, nyokap gue lihat ada sosok cewek ngebelakangin nyokap gue, tinggi banget sampai kepalanya nyentuh langit-langit hotel. Jadi waktu itu ada tragedi yang mengerikan banget yang menimpa sepasang cewek dan cowok di Sulawesi Selatan. Mereka berdua ini pacaran. Kita sebut aja nama ceweknya Ambar dan cowoknya itu Ben.
Ambar sama Ben. Ya, Oke. umur mereka berdua itu sekitar 29 tahun lah. Jadi si Ambar ini broken home Bi. Nah, karena dia nggak tinggal sama orang tua dari kecil, jadinya dia tinggal sama neneknya berdua doang. Pas pacaran sama si Ben ini, karena pacaran tuh udah sekitar 2-3 tahunan, berarti hitungannya udah serius dong. Iya, iya. Ya kan otomatis berarti kalau misalnya udah lama juga pacarannya, si Ben udah sering banget ke rumah Ambar dan ketemu sama neneknya mulu kan. Jadi akrab lah ibarat kata nih, neneknya udah jadi kayak orang tuanya Ben sendiri lah gitu. Tapi ada beberapa momen si Ben ini kayak notice sesuatu gitu Bi. Nah, di setahun 2 tahun belakangan dia itu sering banget dengar kalau misalnya tetangga rumahnya Ambar itu sering banget kayak ada yang meninggal. Nah si Ben ini tuh kayak curiga kalau misalnya tiap ada orang yang meninggal, tetangga yang meninggal, si nenek itu tuh jarang keluar rumah. Yang mana harusnya kalau misalnya warga desa ya datengin dong, samperin dong tetangganya Ini gitu kan. neneknya Ambar maksudnya kan? Neneknya Ambar. Oke. Tapi si neneknya Ambar ini nggak keluar sama sekali Bi. Nah setiap ada yang meninggal dia di kamar aja gitu, Gak ngelayat juga. nggak ngelayat sama sekali. Tiap Ben nanya ke Ambar, Ambar tuh juga jawabnya kayak nggak jelas gitu Bi. Nah, maksudnya nggak jelas tuh jawabnya cuman kayak kayaknya nenek lagi sakit atau enggak udah biarin aja dipikirin. Iya, iya, iya. Nah si Ben ini tapi emang udah cinta mati banget kan sama Ambar, dan akhirnya si Ben ini mutusin buat nggak cerita sama siapa-siapa termasuk keluarganya si Ben sendiri, Walaupun dicuriga sebenarnya. walaupun dicuriga gitu. Menarik nih. Sampai one day si neneknya ini tuh tiba-tiba kayak jatuh sakit yang bener-bener sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Terus udah sakaratul maut gitulah, dan ada beberapa keluarga Ambar lagi kayak rusuh ribet buat ngurusin si nenek yang lagi sakit. Si Ben itu tuh udah dilarang sama Ambar buat nggak usah ke rumah ngapain gitu. Nah tapi si Ben ini tetap mau nekat mau datang ke rumahnya Ambar karena dia mikir ya neneknya cewek gue udah sakaratul maut, masa gue nggak nyamperin neneknya, karena kan nenek dia udah jadi keluarga gue juga. Iya, gitu udah kan. deket banget lah ya. Udah deket banget gitu. Nah tapi tetap nggak boleh tuh sama Ambar. Jadi Oke. Ben tuh nggak dateng lah ke rumahnya kan. Nah, alasannya pun gak jelas. Nggak jelas juga alasannya Bi. Nah udah beberapa hari sampai semingguan si Ambarin masih ngurus neneknya terus nih. Ditanyalah sama Ben, gimana kabar nenek gitu kan. Kata Ambar, udah baikan kok, nggak apa-apa kamu nggak usah kesini ya gitu. Nah tapi karena si Ambar ini ngurusin neneknya mulu, jadi nggak ketemu sama Ben kan. Iya. Nah karena si Ben curiga juga, udah hari ke-10 si Ambar sama Ben nggak ketemu, akhirnya Ben nekat buat ke rumah si Ambar buat ngecek sebenarnya kenapa sih neneknya gitu. Nah pas dia datang, Ben tuh bener-bener kaget banget Bi. Nah, karena pas dia masuk kamar neneknya, dia ngeliat pakai mata kepala dia sendiri kalau misalnya neneknya itu dan Ambar lagi kayak ngelakuin suatu ritual gitu. Nah ritualnya itu adalah ritual yang dilakuin neneknya buat ngewarisin ilmu parakang ke Ambar. Jadi parakangnya sendiri itu adalah makhluk halus yang dipercaya sama orang Bugis, dan makhluk halus ini tuh suka makan darah ibu hamil, makan anak bayi, atau makan kayak orang yang lagi sakit gitu. Oh shit. Nah sosok ini sebenarnya bisa berubah jadi apa aja Bi. Nah tapi yang jelas kalau misalnya si sosok ini, si sosok parakang ini lagi berubah menjelma jadi sesuatu, pasti tuh ada aja cacatnya gitu. Kayak satu ada organ tubuh tuh yang nggak lengkap lah, misal kayak misalnya si parakang ini berubah jadi anjing misalnya. Nah anjingnya tuh nggak ada buntutnya gitu loh. Nah bentuknya ini yang tadi gue bilang bisa nyerupain apa aja, tapi seringnya menyerupai cewek rambut panjang dan matanya tuh merah. Nah ngelihat prosesi itu depan mata kepala Ben sendiri, Ben tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain lah. Dan ternyata si Amber tuh bilang lah ke Ben, kalau misalnya Ben ngomong ke siapapun itu, bakal ada suatu hal buruk terjadi sama orang yang tahu tentang hal ini. Oh shit. Jadi bukan Ben yang kena, tapi orang yang dikasih tahu sama Ben. Iya. Anjing, serem juga. Nah karena ketakutan juga dan posisi Ben juga cinta mati sama Ambar, ya akhirnya Ben nurutin lah keinginan Ambar dan gak ngomong sama sekali ke siapapun. Oke. Jadi mereka berjanji kalau misalnya ilmu parakang ini yang tahu cuman Ben dan Ambar gitu. Singkat cerita setelah kejadian itu hubungan Ambar dan Ben tuh ya udah kayak berjalan gitu aja lah. Dan pada akhirnya lama-lama tuh Ben rada stres. Ben jadi sering kayak ngedrop gitu Bi. Nah di rumahnya sakit gitu. Nah ada di satu momen orang tua Ben ini ngeliat lah kalau misalnya ada yang aneh dari Ambar pas Ambar lagi main malam-malam ke rumahnya Ben. Nah sekitar jam 10-an malam, mamanya Ben tuh ngeliat sekilas kalau misalnya matanya Ambar tuh warnanya merah Bi. Nah di situ mamanya Ben tuh bingung, kayak kok tiba-tiba bisa gitu mata si Ambar ini warnanya merah. Bentar. Merahnya tuh merah kayak abis nangis atau gimana? Merahnya tuh bola matanya, hitamnya dan putih-putihnya tuh berubah warna merah semua Bi. Bangsat. Ya di situ
mamanya Ben kaget banget lah ngeliat Ambar kayak gitu kan. Nah sampai setelah malam itu Ambar balik, gak gitu lama, sekitar jam 12-an malam, masih di malam itu juga, mereka teleponan berdua. Nah pas jam 12 malam itu, ternyata mamanya Ben masuk ke kamar Ben buat ngasih obat. Tapi mamanya ngomong gini ke Ben, Ben, coba tuh kamu perhatiin lagi Ambar kenapa. Mama tuh curiga deh, gelagatnya kayak orang lagi ada kesetanan gitu loh. Nah dengar mamanya Ben ngomong kayak gitu, si Ambar tuh langsung marah-marah di telepon Bi. Nah Ambar tuh langsung nuduh ke Ben kalau misalnya Ben tuh udah ngomong ke mamanya segala macem lah gitu. Padahal kan mereka berdua udah janji kan di awal kalau misalnya ini nggak dikasih tahu siapa-siapa kan, nggak boleh kan. Nah si Ben tuh bilang sumpah-sumpah lah kayak, demi apapun Bar aku nggak ngomong siapa-siapa, aku nggak ngomong sama mama segala macem gitu. Tapi tetap aja Ambar nggak percaya karena dia dengar sendiri kalau misalnya mama Ben ngomong kayak gitu. Nah nggak lama setelah berantem, tiba-tiba Ambar nih matiin teleponnya si Ben. Nah dia ngangkat lagi. Ben tiba-tiba ada suara gaduh bisik gitu, buka atau buka gitulah. Nah karena bisik, mamanya Ben ini bangun. Dia dengar lah ternyata kalau misalnya suara gaduh itu berasal dari dalam Ben. Otak tuh mamanya Ben, kamu nggak lupa kan? Dia aja terus Ben. Karena takut kenapa-napa anaknya, jadi bukalah pintunya sama mamanya kan. Dan lo tau nggak apa yang mamanya lihat? Ternyata mamanya ngeliat kalau Ben itu udah mati, darahnya udah di mana-mana dan kepalanya Ben itu udah hampir putus Bi. Nah,